pulang ke kampung halaman di Kalimantan Tengah. Kisah Rian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya teman-teman, selamat malam. Selamat datang kembali di channel kesayangan kita, channel Ilo Bercerita. Dan masih bersama saya Ilo dimanapun teman-teman berada. Semoga teman-teman selalu dalam keadaan sehat walafiat tanpa kekurangan satu apapun dan dimurahkan rezekinya. Amin amin ya rabbal alamin. Doa terbaik untuk teman-teman semua ya. Dan pada kesempatan yang baik ini saya akan membawakan satu kisah favorit baru kita semua, kisah Rian. Wow, kisah dari Om Ras ya. Jadi buat teman-teman yang mungkin baru gabung atau baru lihat kisah Rian ini adalah seorang pemuda asal Kalimantan Tengah yang berprofesi sebagai penambang emas di hutan Kalimantan, di atas bukit atau gunung di Kalimantan Tengah tepatnya teman-teman ya. Dan untuk kisah Rian ini sebenarnya sudah dari dulu ditulis oleh Om Ras ya. Jadi dulu dari awal orang tuanya yang bernama Roni, lalu Roni meninggal, lalu ibunya yang bernama Suri, yang dipanggil dengan sebutan Inai Suri, menikah dengan bujang sahabat dari Roni ayahnya. Dan Rian tumbuh dewasa, dan di sini Rian meneruskan jejak orang tuanya itu menjadi penambang emas di Kalimantan Tengah. Wah, ini luar biasa banget ya, banyak sekali. Namanya tambang emas liar teman-teman, di tengah hutan, di atas gunung. Itu banyak sekali gangguan-gangguan, baik dari yang tak kasat mata ataupun yang kasat mata pastinya. Wah, kayak apa sih keseruan kisahnya? Oke, sebelum kita masuk ke dalam kisahnya, buat teman-teman yang mungkin belum subscribe channel Ilo Bercerita, yuk bisa diklik dulu tombol subscribe. Jangan lupa lonceng notifikasinya juga dinyalakan agar teman-teman selalu mendapatkan notifikasi dari konten-konten yang akan kami upload selanjutnya. Dan untuk channel Ilo Bercerita kami upload setiap hari teman-teman, setiap malam jam 9 malam waktu Indonesia bagian Barat. Gak pakai berlama-lama lagi, pasti udah gak sabaran kan untuk masuk ke dalam kisahnya. Kita langsung saja masuk ke dalam kisahnya. Kita berangkat ke Kalimantan Tengah. Rian, teriak salah satu temannya dari kejauhan sambil berlari ke arahnya. Rian, yang saat itu sedang beristirahat di atas lubang, tampak kaget dengan teriakan itu. Ia langsung berdiri, terlihat tubuh dan pakaiannya yang penuh tanah. Alis mata Rian mengkerut saat melihat baju temannya yang berlumur darah, dan yang lebih mengkhawatirkan lagi, tangan temannya itu terus saja menutupi telinga bagian kanan tempat darah menetes tanpa henti. "Kau kenapa?" tanya Rian. Raut wajahnya terlihat benar-benar serius. Jamal menyerangku, Yan. Dia pakai parang, Yan. Telingaku luka, jawab temannya itu panik. "Kurang ajar, berani-beraninya dia menyerang orang kelompok kita, Rian. Ini tidak bisa dibiarkan, Rian. Darah harus dibalas dengan darah," ujar Karto. "Cepat bawa dia ke mantri. Karto, kau tetap di sini, biar aku yang mencari Jamal," ujar Rian, seraya mengambil parang dan mengikatkan talinya di pinggang. Setelah berkata seperti itu, Rian langsung melangkah pergi meninggalkan teman-temannya. Karto menghela nafas panjang seraya menatap kepergian Rian. Tangannya terlihat mengepal. Sementara itu, Henry yang berada di dalam pondok tampak cemas dengan suara keributan di luar. Ia melangkah keluar perlahan, matanya menatap wajah tegang teman-temannya itu. Saat melihat darah di tangan dan telinga salah satu anggota, jantungnya berdegup kencang. "Ada apa ini?" tanya Henry dengan suara tertahan. "Jamal mengamuk dan sekarang Rian sedang mencarinya," jawab Karto singkat. Nadanya terdengar penuh amarah. Henry terdiam. Nama Jamal seakan membawa firasat buruk. Dia menoleh ke arah jalan di mana Rian baru saja pergi. Lalu, tanpa banyak bicara, dia meraih sebilah pisau kecil dari dalam pondok. "Hei, mau kemana kau bocah?" tanya Karto. "Aku akan menyusul Bang Rian. Kasihan kalau dia sendirian," ujar Henry pelan. "Henry, jangan gegabah," kata Karto. Namun terlambat, Henry sudah melangkah pergi. Di sisi lain,
Rian berjalan cepat, menyusuri jalur sempit yang mengarah ke tempat di mana kelompok Jamal biasanya terlihat. "Jamal!" teriak Rian lantang. Tidak ada jawaban, hanya suara semilir angin dan tarikan nafas Rian yang terdengar. Rian memperlambat langkahnya. Tangannya tampak siaga di gagang parang, bersiap kalau-kalau kelompok Jamal mengeroyoknya. Tiba-tiba saja, dari balik semak, terdengar suara langkah kaki. Dengan cepat, Rian menoleh. Sosok Jamal muncul dengan mata liar dan pakaian berlumur tanah. "Rian," gumam Jamal, suaranya terdengar serak. "Apa yang kau lakukan, Jamal? Kau sudah kelewatan," bentak Rian menahan amarah yang nyaris meledak. Jamal tertawa kecil, tawa yang terdengar menyeramkan dan matanya juga terlihat memerah. "Kelewatan?" ulang Jamal pelan. "Kau tidak tahu apa yang teman-temanmu lakukan padaku, Rian," lanjutnya. Rian melangkah lebih dekat. "Apapun masalahmu, itu bukan alasan untuk menyerang orang. Sekarang dia hampir mati, Jamal," ujar Rian emosi. Jamal menggenggam parangnya semakin erat, membuat urat di tangannya menegang. "Teman-temanmu itu melihatku selalu dengan tatapan jijik. Bahkan mereka selalu menghindariku, seperti aku ini adalah monster dan makhluk menjijikan yang membawa penyakit menular," ujar Jamal sambil menodongkan parangnya ke arah Rian. "Sebenarnya kau tahu betul alasan apa mereka menghindarimu? Karena apa?" bentak Rian. Jamal tertawa nyaring. "Turunkan parangmu. Kita selesaikan ini baik-baik. Aku tahu kau tidak sekejam itu, Jamal," ujar Rian. Sesaat Jamal tampak ragu. Ujung parangnya sedikit menurun, namun tiba-tiba wajahnya berubah keras kembali. "Sudah terlambat, Rian. Kalau aku mengalah, kau pasti akan membunuhku," ujar Jamal. Rian menghela nafas berat. Ia menggelengkan kepalanya. "Jangan paksa aku untuk berbuat kasar, Jamal," ujar Rian. Angin bertiup cukup kencang, membuat dedaunan bergesekan seolah-olah alam sekitar menjadi saksi ketegangan di antara mereka berdua. Di saat yang bersamaan, dari kejauhan, Henry berlari terengah-engah, menyusuri jalur yang sama. Keringat membasahi keningnya, dan dadanya juga naik turun tak beraturan karena kelelahan. "Bang Rian," gumam cemas. Kembali ke tempat Rian, Jamal tiba-tiba menyerang lebih dulu. Tebasan parangnya meluncur dengan cepat. Rian refleks menangkis dengan parangnya, membuat bunyi logam beradu dan menggema di tempat itu. "Kau sudah gila, Jamal," teriak Rian sambil mundur dan menghindar. "Ya, aku memang gila. Kalian juga gila. Kita semua sudah gila," balas Jamal seraya menyerang lagi tanpa memberikan celah. Rian menahan setiap serangan dengan susah payah. Dia tahu Jamal sudah tak lagi berpikir jernih. Satu kesalahan saja bisa berakibat fatal untuk mereka berdua. Tiba-tiba saja, saat sedang gencar-gencarnya menyerang, Jamal terpleset. Kesempatan untuk menyerang itu ada di depan mata Rian. Namun, bukannya menyerang Jamal, Rian justru membantunya untuk bangkit. Tapi yang tidak disangka-sangka, ketika Rian membantu Jamal bangkit, tiba-tiba saja Jamal malah mengangkat parangnya dan mengayunkannya dengan liar ke arah Rian. "Berian!" teriak Henry nyaring. Teriakan Henry itu membuat Rian tersadar, dan secepat mungkin Rian berusaha menghindar. Namun ujung parang itu tetap mengenai lengannya. Rian melihat lengannya, bajunya robek karena tebasan parang, namun tak ada darah sedikit pun yang keluar. Jamal tersentak. Ia mundur beberapa langkah dengan wajah menegang. Rian menatap Jamal dengan wajah serius. "Aku tidak ingin melukaimu, Jamal. Lebih baik hentikan ini sekarang," ujar Rian.
Namun, ketegangan di wajah Jamal perlahan berubah menjadi kegilaan yang lebih liar. Bibirnya bergetar, lalu menyeringai. "Kalau begitu, aku harus memastikan kau benar-benar mati di tanganku, Rian!" teriaknya. Dan dengan gerakan yang sangat kasar, Jamal menancapkan ujung parangnya itu ke tanah. Kemudian dia mencabut parang itu dan memegang gagangnya dengan kedua tangan. Lalu tanpa aba-aba, Jamal menyerang Rian dengan parangnya tersebut. "Bang Rian, awas!" Henry berseru panik. Serangan Jamal meluncur dengan sangat cepat ke arah Rian. Namun Rian bergerak lebih gesit dan untungnya ia berhasil menghindar tepat sebelum tebasan itu mengenai tubuhnya. "Jamal, hentikan. Kita di sini sama-sama bekerja untuk mencari uang. Jangan sampai membuat masalah yang terlalu berlebihan begini," ujar Rian. Jamal mendengus kesal. Tatapannya masih terlihat penuh amarah. "Maka dari itu, bilang pada kawan-kawan sialanmu itu, jangan pernah memperlakukanku seperti makhluk menjijikan," ujar Jamal. "Jamal, kau sendiri pun sebenarnya sudah tahu apa alasan orang-orang lebih memilih menghindarimu, ya kan?" kata Rian. "Iya, aku tahu. Aku adalah residivis yang kabur ke tempat ini. Aku sudah banyak melakukan kejahatan, kriminal. Aku tahu itu. Tapi sekarang aku sudah berubah, Rian. Aku ingin memulai hidup yang lebih baik lagi di sini. Tapi orang-orang malah memperlakukanku seolah-olah aku ini adalah makhluk menjijikan yang harus dihindari," ujar Jamal. Rian menghela nafas panjang. "Jamal, air yang kotor tidak bisa langsung jadi bersih hanya dengan sekali saring. Sama halnya denganmu, kejahatanmu di masa lalu tidak akan bisa dihapus hanya dengan satu atau dua kebaikan saja. Kau butuh waktu dan kesabaran untuk membuat orang-orang di sekitarmu melihat dan percaya kalau kau sudah berubah," ujar Rian. Jamal terdiam. Tangannya yang menggenggam parang tampak bergetar. "Kau hanya perlu bersabar dan perbanyak berbuat baik untuk orang sekitaranmu. Jujur, sebenarnya tadi aku ingin sekali mengajarmu sampai babak belur. Tapi setelah aku melihatmu, aku tahu kau tidak sepenuhnya salah. Tapi meskipun begitu, kau juga harus bertanggung jawab dengan apa yang sudah kau lakukan pada temanku. Dan untuk kedepannya, aku berjanji akan menasihati teman-temanku agar tidak melakukan hal yang memicu sakit hati orang lain," kata Rian. Jamal menghela nafas panjang. Matanya tampak berkaca-kaca saat menatap Rian. "Terima kasih. Terima kasih, Rian. Aku akan mencoba melakukan seperti apa yang kau katakan," ucap Jamal akhirnya. Rian tersenyum tipis. Kepalanya mengangguk. "Ya, kau pasti bisa, Jamal," kata Rian pelan. Angin kembali berembus pelan. Suasana yang sebelumnya dipenuhi ketegangan perlahan mencair. Parang di tangan Jamal akhirnya terlepas dan jatuh ke tanah dengan bunyi pelan, seolah menjadi penanda berakhirnya amarah yang selama ini terpendam. Tidak jauh dari tempat itu, langkah kaki terdengar mendekat. Henry melangkah mendekati Rian dengan nafas tersengal. Wajahnya bahkan terlihat semakin pucat karena saking khawatirnya pada kondisi Rian. "Bang, lengan Bang Rian bagaimana?" tanya Henry panik. Rian melirik lengannya sekilas lalu menggeleng pelan. "Aku tidak apa-apa," jawab Rian singkat. "Tapi kenapa kau malah kesini, Ri?" tanya Rian seraya menatap Henry dengan tajam. Saya khawatir sama Bang Rian. Takutnya Bang Rian kenapa-napa," kata Henry. "Memangnya kalau ada sesuatu yang terjadi padaku, apa kau bisa menolongku?" tanya Rian. "Ya, kalau memungkinkan, saya akan pasang badan untuk melindungi Bang Rian," kata Henry. Rian tersenyum kesal. "Dasar bocah. Ayo balik ke pondok. Kau itu belum sembuh betul," ujar Rian. "Iya bang," jawab Henry seraya berjalan mengikuti Rian. Setelah beberapa saat berjalan dalam keheningan, "Henry," panggil Rian seraya menoleh. "Iya bang." "Apa kau masih ingin pulang?" tanya Rian. Henry terdiam sejenak, lalu kemudian ia mengangguk pelan. "Iya bang, saya benar-benar takut bang bekerja di sini.
Tempat ini terlalu menakutkan bagi saya, jawab Henry. Lalu apa rencanamu? Setelah pulang dari sini, tanya Rian. Henry menunduk, langkah kakinya tampak melambat. Saya belum punya rencana pasti, Bang, ucapnya jujur. Tapi yang penting saya bisa kerja, Bang. Kerja apa sajalah. Jadi kuli angkat barang di pasar, jaga warung, atau kerja serabutan juga tidak apa-apa. Asalkan halal dan tidak bertemu hantu lagi ataupun yang membuat orang lain celaka, kata Henry melanjutkan. Rian melirik Henry sekilas. Kerja serabutan ya? Gumam Rian pelan. Iya bang, jawab Henry, suaranya terdengar sedikit bergetar. Saya sadar diri bang, pendidikan saya rendah, tenaga juga tidak seberapa. Saya tidak berani bermimpi tinggi-tinggi bang. Sekarang ini bisa makan dari hasil keringat sendiri saja, saya sudah bersyukur bang, kata Henry. Rian berhenti melangkah. Dia menatap Henry dengan tatapan serius. Anak muda, penuh semangat dan tidak malu melakukan pekerjaan serabutan. Itu hebat Henry, aku bangga padamu, ucap Rian. Mendengar itu Henry tersenyum. Sebenarnya di sini saya betah kerja bersama Bang Rian. Tapi bang, saya benar-benar tidak sanggup kalau harus terus melihat penampakan bang. Apalagi kalau mendengar kabar orang-orang yang meninggal dengan tragis. Dan hal itu bisa terjadi kapan saja di sini bang, kata Henry. Rian mengangguk. Iya, aku paham akan ketakutanmu Ri. Dan kami di sini juga tidak akan menahanmu. Kamu bebas pergi kapanpun kamu mau, kata Rian. Henry mengangguk. Bang, saya tidak akan melupakan kebaikan Bang Rian. Saya akan ceritakan kebaikan abang sampai ke anak cucu saya nanti bang, kata Henry. Mendengar itu Rian hanya tertawa kecil. Sesampainya di pondok, terlihat Karto langsung beranjak begitu melihat Rian. Rian, bagaimana dengan bajingan itu? Apa sudah kau tebas dia? Tanya Karto. Karto, dalam hal ini kita semua sama-sama salah. Lain kali kalau kau bertemu dengan residivis itu, jangan perlakukan mereka seperti musuh lagi. Selama mereka masih mau bekerja dengan jujur dan tidak mengganggu kita lebih dulu, cobalah kita berikan mereka kesempatan untuk berubah, lanjut Rian. Suaranya terdengar tenang namun juga tegas. Karto terdiam, perangnya mengeras. Jelas ia masih menyimpan amarah. Namun melihat raut wajah Rian yang serius, perlahan tangannya yang mengepal mulai mengendur. Tapi Yan, teman kita hampir mati, ujar Karto akhirnya. Ya, aku tahu, jawab Rian pelan. Dan Jamal memang harus bertanggung jawab. Tapi kalau kita membalas dengan kekerasan, lalu apa bedanya kita dengan dia? Rian melanjutkan. Karto menghela nafas panjang. Lalu kau mau bagaimana? Dia akan bertanggung jawab untuk biaya berobat. Dan biaya-biaya lainnya, kau tenang saja, dia tidak akan berulah lagi. Dan kalau dia sampai kembali berulah, maka aku tidak akan memberikan kesempatan lagi padanya, kata Rian. Henry yang sejak tadi berdiri di belakang Rian hanya terdiam, matanya menatap Rian dengan penuh kekaguman, seolah baru menyadari betapa besar hati orang di depannya itu. Itu lenganmu benar-benar tidak apa-apa? Tanya Karto sambil menatap robekan di baju Rian. Rian mengangkat tangannya sedikit. Tidak apa-apa, hanya bajunya saja robek. Mendengar jawaban Rian, Karto mengangguk dan tidak berkata apa-apa lagi. Hari itu berlalu dengan suasana berbeda. Pekerjaan dihentikan lebih cepat. Beberapa orang sibuk merawat yang terluka di rumah peristirahatan. Sebagian lain memilih untuk tetap diam di dalam pondok. Di malam harinya, hujan turun perlahan. Suara rintiknya berjatuhan di atap pondok menemani keheningan di antara para pekerja di kelompok Rian saat itu. Di sudut pondok, terlihat Henry duduk sambil memeluk lututnya sendiri. Wajahnya tampak murung. Rian yang melihat itu lantas mendekat dan duduk tak jauh dari Henry. Kenapa? Tanya Rian pelan. Saya sedih bang. Sedih kenapa? Saya sedih bang
karena saya baru pertama kali ini ketemu orang seperti Bang Rian. Tapi sayangnya di sisi lain saya sudah tidak sanggup lagi Bang kerja di sini. Ucap Henry jujur. Rian tersenyum tipis. Orang seperti aku? Memangnya aku kenapa? Bang Rian itu orang yang kuat, tapi tidak suka menyakiti orang lain. Dan Bang Rian juga tidak semena-mena terhadap orang lemah seperti saya, jawab Henry. Rian terdiam sejenak, lalu menepuk bahu Henry pelan. Dunia sudah cukup kejam, Ri. Jadi kita sebagai manusia perlu saling melembutkan hati satu sama lain. Sebab hati nurani dan kebaikan kepada sesama adalah hal yang membuat dunia tetap layak untuk ditinggali. Karena kalau semua orang keras tanpa empati sedikit pun, maka tidak akan ada lagi tempat aman bagi siapapun di dunia ini, kata Rian. Betul Bang, hidup sudah penuh dengan kekerasan, tekanan hidup, dan juga penderitaan. Kalau kita juga memilih bersikap kejam, dingin, dan tanpa perasaan pada sesama, ya dunia akan semakin buruk. Tidak ada lagi rasa aman dan nyaman atau kedamaian untuk siapapun, termasuk untuk diri kita sendiri, ucap Henry. Rian mengangguk, bibirnya tampak tersenyum. Keesokan paginya, matahari baru saja naik ketika Henry sudah bersiap dengan tas di pundaknya. Satu persatu, teman-teman dalam kelompok kerja itu menyalaminya. Hati-hati di jalan. Nanti kalau ada kesempatan lagi, kita pasti akan bertemu, kata Rian. Ya Bang, jawab Henry seraya menunduk sebagai tanda hormat. Terima kasih untuk abang-abang dan amang-amang semua yang sudah mengajarkan saya selama ini. Saya minta maaf kalau saya sering merepotkan kalian. Semoga kalian sehat selalu, dan semoga di lain waktu kalau ada kesempatan kita bisa bertemu lagi, kata Henry. Rian dan yang lainnya pun tersenyum. Teruslah berusaha Henry, kau pasti akan sukses nantinya, kata Rian. Henry mengangguk dan tersenyum, lalu melangkah pergi menyusuri jalanan yang akan membawanya turun ke desa. Rian menatap kepergian Henry cukup lama. Entah siapa yang nanti akan datang bergabung bersama mereka untuk menggantikan posisi Henry, karena datang dan perginya anggota kelompok mereka seperti itu adalah hal yang biasa terjadi. Namun kali ini Rian merasa sedikit sedih, tidak seperti biasanya. Setelah kepergian Henry dari tempat itu, kehidupan teman-temannya kembali berjalan seperti biasa, yaitu melakukan pekerjaan dengan bahaya yang masih terus mengintai mereka di setiap saatnya. Hari itu, tepat sebulan setelah kepulangan Henry, suasana di lokasi tambang pun juga berjalan normal seperti biasanya. Suara derap langkah para pekerja serta teriakan saling memberi aba-aba kembali terdengar di antara para pekerja tambang emas di hari itu. Terlihat Rian berdiri di tepi lubang galian mengawasi teman-temannya bekerja. Tubuhnya tampak kotor oleh tanah, sementara rambut dan bajunya terlihat sudah basah oleh keringat. "Oh, bawa air ke sini toh," kata Rian pada Karto yang baru selesai minum. "Lumayan yang kita dapat beberapa hari ini ya Yan," ujar Karto seraya memberikan teko air kepada Rian. Mendengar itu, Rian hanya mengangguk dan langsung meraih teko air tersebut. Namun saat sedang menuang air ke dalam gelas, fokus Rian teralihkan oleh kedatangan dua sosok laki-laki yang berjalan perlahan mendekat ke arah mereka. Pakaian mereka sederhana dan di pundak keduanya tersampir tas usang yang tampak berat. Saat sudah semakin dekat dengan pondok kelompok Rian, langkah mereka berdua tampak ragu-ragu. "Bang, apa benar ini lokasi tambang emas yang sering diceritakan oleh orang-orang itu?" tanya salah satu dari mereka. Suaranya pelan tapi terdengar penuh harap. "Ya benar, ada apa ya?" ujar Karto. Kedua orang itu tersenyum dan saling pandang satu sama lain. "Jadi begini Bang, kami berdua mau ikut kerja di sini Bang. Apakah masih ada lowongan ya? Sebenarnya kami juga sudah tanya ke beberapa orang yang ada di sana,
Tapi mereka bilang tidak bisa menerima orang sembarangan, apalagi orang yang tidak kenal. Kata salah satu dari orang itu. Mendengar jawaban orang itu, Karto langsung menatap Rian. Emangnya kalian dari mana? Dan kenapa bisa sampai ke sini? Tanya Karto pada akhirnya. Ah, nama saya Salim dan ini Samsudin. Kami berdua dari Kalimantan Selatan, Bang. Kami dengar dari cerita orang-orang, katanya di sini tuh kerjanya cepat mendapatkan hasil. Makanya kami nekat pergi ke sini dengan modal uang yang pas-pasan. Kami berharap sekali bisa diterima kerja di sini. Kata orang itu memperkenalkan diri sekaligus memberitahu alasan kenapa mereka bisa sampai di tempat itu pada Karto dan Rian. Memang sulit masuk tambang di sini kalau kalian tidak punya kenalan. Apalagi kalian bukan orang sini. Karena aku pun juga dulu begitu, kata Karto. Iya bang, kami kira walau tidak punya kenalan bisa langsung masuk kerja di sini. Asal punya niat kerja sungguh-sungguh. Wah, ternyata harus punya koneksi juga ya, kata mereka dengan wajah sendu dan nada suara yang terdengar penuh kekecewaan. Karto menatap Rian seolah meminta pendapat. Rian, bagaimana menurutmu? Tanya Karto akhirnya. Rian tidak mengatakan apa-apa, namun kepalanya terlihat mengangguk. Baiklah, begini saja. Kalian berdua kami terima di sini. Tapi untuk hari ini kalian istirahat saja dulu. Kalian dari jauh pasti capek kan? Nah, besok baru mulai bekerja, kata Karto setelah Rian setuju. Alhamdulillah, terima kasih banyak ya bang. Terima kasih bang, terima kasih, ucap keduanya bersamaan. Ya, sama-sama. Tapi ingat, pekerjaan di sini tidak mudah. Ada banyak hal yang bisa terjadi. Belum lagi bahaya yang selalu mengintai kita di setiap saatnya. Apa kalian sanggup? Tanya Karto. Kedua laki-laki itu mengangguk cepat. Sanggup bang, kami sanggup bang, jawab mereka bersamaan. Ya sudah, kalau begitu kalian taruh saja barang kalian di pondok. Istirahat, makan, minum, dan tidur kalau perlu. Biar badan segar saat mulai kerja besok, ujar Karto tegas. Iya bang, terima kasih bang, jawab Salim dan Samsudin hampir bersamaan. Namun, setelah mereka meletakkan tas di dalam pondok, kedua orang itu tidak langsung beristirahat seperti yang Karto suruh, melainkan mereka hanya duduk-duduk sebentar sambil minum beberapa teguk air, lalu bangkit dan berdiri di depan pondok menatap ke arah lubang galian tempat teman-teman kelompok Rian bekerja. Rian yang memang mengawasi teman-temannya tentu menyadari hal itu. Sejenak ia melirik Karto yang tampak sibuk, lalu kembali memperhatikan gerak-gerik kedua anggota baru mereka tersebut. Kenapa kalian tidak beristirahat? Tanya Rian, suaranya terdengar datar. Salim tersenyum kikuk. Sebentar lagi kami akan istirahat bang. Cuma ini sengaja ingin melihat-lihat, biar besok tidak kaget, jawab Salim, dan Samsudin mengangguk dengan cepat mengiyakan. Iya bang, betul bang. Kami ingin tahu cara kerjanya seperti apa dan bagaimana. Takut-takut salah kalau besok langsung turun tanpa belajar dulu, kata Samsudin. Rian terdiam sejenak, lalu mengangguk pelan. Ya sudah, kalau kalian mau makan, cari saja di dalam pondok. Jangan sampai menahan lapar, kata Rian. Siap bang, kami paham, jawab mereka serempak. Sesekali, Samsudin berbisik kepada Salim. Oh, ternyata begitu ya cara kerjanya, ucap Samsudin. Ya, mana kelihatannya berat juga, balas Salim menimpali. Dari atas lubang galian, Rian berteriak sambil melempar sebuah kerikil untuk memberikan kode pada teman-temannya yang berada di bawah. Ketika kerikil itu mengenai temannya yang di bawah, temannya itu langsung merespon dengan sigap. Salim dan Samsudin terlihat kagum melihat solidaritas antar para pekerja di kelompok Rian itu. Wah, sepertinya aku akan betah di sini, Lim. Coba lihat, kebersamaan mereka benar-benar bagus, gumam Samsudin tanpa sadar. Rian yang mendengar gumaman itu melirik ke arah mereka, terlihat ada sedikit senyum di sudut bibirnya. Kita semua di sini memang harus saling menjaga satu sama lain, kata Rian. Salim menoleh cepat. Iya bang, kami sudah melihat sendiri tadi, kata Salim. Mata Salim dan Samsudin tampak berbinar.
karena harapan mereka terasa sudah semakin dekat untuk digapai. Dia juga membayangkan dirinya berdiri di antara para pekerja itu, sama-sama bekerja keras lalu pulang ke kampung halaman dengan hasil yang cukup. Dan hari itu, meski sudah disuruh beristirahat, Salim dan Samsudin lebih memilih untuk mengamati setiap hal yang dilakukan oleh para pekerja. Seolah-olah hanya dengan memperhatikan saja, mereka sudah mulai belajar cara-cara mengerjakan pekerjaan tambang di tempat itu. Singkat cerita, suasana malam itu berlalu dengan tenang. Salim dan Samsudin, juga para pekerja lain, akhirnya tertidur setelah selesai makan bersama yang diselingi dengan perkenalan diri masing-masing kepada dua anggota baru mereka itu. Sementara teman-temannya beristirahat, Rian tampak duduk sendirian di luar pondok, memandangi langit yang malam itu terlihat dipenuhi oleh bintang. Entah mengapa, malam itu dadanya terasa sesak, dan bayangan wajah mendiang istri serta anaknya terus muncul di pikirannya. Bagaimanapun kerasnya, dia berusaha melupakan semua kenangan itu, tetap saja wajah ceria istrinya ketika mengandung, dan bagaimana istrinya selalu bercerita dengan antusias tentang tendangan-tendangan kecil di dalam perutnya terasa. Bahkan suara lembutnya ketika menyanyikan lagu untuk Rian dan sang bayi di dalam perut masih terngiang-ngiang hingga kini. Tidak hanya merindukan istri dan anaknya, Rian juga merasakan rindu pada sang ibu. Dia sangat rindu, ingin melihat wajah tua ibunya yang kini sudah dipenuhi kerutan, juga senyuman manisnya yang selalu menenangkan, serta suara lembutnya setiap menanyakan kabar. Semuanya begitu Rian rindukan. Rian menghela nafas panjang. Inai, gumamnya Liri. Sudah cukup lama ia tidak pulang ke kampung. Terakhir kali, ibunya sempat mengeluh sering pusing dan tubuhnya cepat lelah. Meski sang ibu selalu berkata bahwa ia baik-baik saja, tapi Rian tahu usia memang tidak bisa diajak berbohong. Malam itu juga, Rian akhirnya mengambil keputusan untuk pulang ke kampung di keesokan harinya. Keesokan paginya, matahari baru saja naik ketika Rian sudah berdiri di dekat pondok. Ia sedang mengasah dan membersihkan parangnya yang akan ia bawa pulang. Karto yang baru keluar dari pondok langsung menyadari sesuatu yang berbeda pada Rian hari itu. Rian, kok pagi-pagi begini sudah rapi? Mau kemana? Tanya Karto sambil menguap. Rian menoleh dan tersenyum tipis. Aku mau pulang. Aku ingin bertemu ibuku, Tok. Karto terdiam sejenak. Lah, kok mendadak? Ibumu tidak kenapa-napa kan? Tanya Karto cemas. Tidak apa-apa. Ya, setidaknya begitu katanya. Tapi aku merasa harus pulang sebentar, karena aku sudah sangat merindukan ibuku. Jawab Rian jujur. Tak lama kemudian, beberapa anggota kelompok pun ikut mendekat. Salim dan Samsudin yang mendengar percakapan itu ikut menoleh. Wajah mereka tampak terkejut. Bang Rian mau pulang? Tanya Salim ragu, karena bagaimanapun juga mereka baru saling kenal dan baru ingin akrab. Iya, jawab Rian singkat. Lama kah bang? Tanya Samsudin. Cuma sebentar, jawab Rian. Terus kerjaan bagaimana bang? Sambung Salim khawatir. Mendengar itu, Rian menepuk bahu Karto pelan. Selama aku pergi, Kartolah yang akan mengatur segalanya. Kalian ikuti arahan dia, jangan ceroboh, dan tetap saling menjaga satu sama lain, kata Rian. Karto mengangguk mantap. Tenang saja Yan, kau fokus saja sama ibumu ya. Urusan di sini biar aku yang urus, ujar Karto. Rian tersenyum lalu menatap Salim dan Samsudin. Kalian berdua, hari ini kerjakan yang ringan-ringan saja. Jangan memaksakan diri, pesan Rian. Siap bang, jawab keduanya hampir bersamaan.
Rian kemudian mengambil tasnya yang berisikan foto, sedikit uang, dan beberapa kebutuhan seadanya. Ia lalu memanggul tas itu ke pundak. Sebelum pergi, Rian terlebih dulu menatap sekeliling pondok seolah berpamitan pada tempat itu. "Aku titip tempat ini dan teman-teman Eto," ujar Rian pelan. "Pulanglah dengan tenang, Yan. Doa kami ikut bersamamu," jawab Karto. Satu persatu teman-temannya menyalami Rian. Ada yang menepuk bahunya, ada juga yang hanya mengangguk penuh hormat mengantar kepergiannya. Saat langkah Rian mulai menjauh, menyusuri jalan menuju desa, Salim dan Samsudin masih berdiri memandangi punggungnya yang perlahan mulai menghilang. "Orang seperti Bang Rian itu jarang, Din," ucap Salim lirih seraya menghela nafas. Samsudin mengangguk membenarkan. "Iya betul, dia cuek, tapi sebetulnya perhatian. Baru saja sehari kita kenal, tapi rasanya dia seperti abang sendiri," Samsudin menyahut. Karto yang mendengar itu hanya diam. Matanya menatap arah kepergian Rian cukup lama sebelum akhirnya berbalik dan menepuk tangan memberikan aba-aba. Sudah. Ayo, kita mulai kerja lagi. Kita jaga mana yang sudah ditinggalkan Rian," kata Karto pada teman-temannya. Para pekerja itu kembali bergerak. Hari itu, meskipun Rian tidak ada, tetapi pekerjaan tetap berjalan lancar seperti biasa. Mereka tetap rukun. Tidak ada teriakan kasar, tidak ada saling menyalahkan, seolah tanpa disadari sikap Rian selama ini telah tertanam di hati mereka semua. Di sisi lain, saat itu Rian sedang beristirahat sambil meminum air yang dibawanya serta memakan mie instan mentah yang juga merupakan bekalnya. "Mau turun, Yan?" sapa seseorang seraya mendekat. Wajah orang itu terlihat penuh keringat dan juga debu. "Iya, Mang, mau pulang." "Kebetulan sekalian, aku dengar-dengar ibumu katanya juga sedang sakit," kata orang itu. Jantung Rian berdegup, senyumnya seketika menghilang. "Sakit? Sakit apa, Mang?" tanya Rian. "Biasalah, musimnya flu dan batuk di kampung. Ya sudah ya, aku naik dulu," jawab orang itu, seakan memang sengaja tak ingin mengatakan lebih banyak tentang kondisi ibunda Rian. Setelah kepergian orang itu, Rian pun juga kembali melanjutkan perjalanannya. Rian terus berjalan dengan tergesa, bahkan saat malam tiba pun ia sama sekali tidak beristirahat. Pikirannya saat itu hanya satu, dia ingin segera bertemu dengan ibunya dan memastikan keadaan sang ibu dengan mata kepalanya sendiri. Setelah menempuh perjalanan yang cukup melelahkan, akhirnya Rian pun tiba di rumahnya. Rumah itu tampak sepi, namun ada sepasang sandal di terasnya yang menandakan kalau di rumah sedang ada orang lain selain sang ibu. "Naik," panggil Rian setelah melangkah masuk ke dalam rumah. "Kalian, Ante sudah tidur," sahut seseorang dari dalam kamar. Suaranya terdengar sangat pelan. Mendengar itu, Rian langsung melangkah dengan perlahan ke pintu kamar. Terlihat ibunya memang sudah tertidur lelap, dan di dekatnya tampak seorang perempuan muda kisaran usia 25 tahunan sedang menyelimuti ibunya Rian. Perempuan itu kemudian berdiri dan langsung menarik tangan Rian untuk ke ruang tengah. "Ante susah sekali tidur, Kak. Makanya kalau Ante sudah tidur, sebisa mungkin aku gak berani buat keributan," kata perempuan itu. "Bagaimana keadaan Inai, Kupril?" tanya Rian. "Begitulah, Kak. Ante susah diajak berobat. Bahkan obat yang kukasih saja sering tidak diminum," jawab perempuan itu. Rian menghela nafas panjang. "Terima kasih, April. Kamu sudah berbaik hati. Mau merawat Inaiku selama aku tidak ada," ucap Rian. "Iya, Kak, sama-sama," jawab perempuan bernama Aprilia itu sambil tersenyum. "Oh iya, bagaimana kabar orang tuamu?" tanya Rian seraya duduk di lantai. "Mereka semua sehat, Kak. Kalian sendiri bagaimana? Dan apakah pekerjaan di sana aman?
Rian mengangguk. Oh iya, kalian mau makan ya? Biar aku masakkan nasi dan gorengkan telur ya, kata April. Boleh, terima kasih ya. Maaf merepotkan, ucap Rian. April hanya tersenyum. Kalau kalian mau mandi, ada air di dapur, kata April lagi. Rian mengangguk pelan mendengar ucapan April. Dia lalu berdiri dan melangkah ke arah dapur. Terlihat di sana, ember berisi air sudah tersedia. Rian menanggalkan bajunya, lalu mengguyurkan air ke tubuhnya perlahan. Air dingin mengalir membasahi kulitnya seketika. Bulu-bulu halus di tubuh Rian berdiri karena rasa dingin dari air tersebut. Sesaat kemudian, Rian selesai mandi. Ia mengeringkan tubuh seadanya dengan handuk tipis, lalu masuk ke kamarnya sendiri. Kamar itu sederhana, hanya berisi kasur tipis dan sepasang bantal guling, serta lemari kayu berisi pakaiannya. Rian membuka lemari kayu itu, mengambil baju bersih, lalu berpakaian dengan tenang. Setelah itu, ia duduk sejenak di dekat kasur sambil menghela nafas panjang, mencoba menenangkan pikirannya yang terasa kacau. Sementara itu, April sudah berada di dapur. Ia menyalakan kompor untuk menanak nasi. Dia juga memecahkan telur ke dalam mangkok dan mulai mengocoknya perlahan agar tidak mengeluarkan suara berisik. Sesekali, dia melirik ke arah kamar Inai, memastikan ibu Rian masih tertidur lelap. Tiba-tiba saja, saat April hendak mengambil garam, matanya menangkap sesuatu di celah dinding yang renggang. Terlihat di sana sepasang mata bergerak-gerak menatap April. Wajah April seketika pucat. Kak Rian, teriak April kencang seraya berlari keluar. Sementara itu, Rian yang mendengar suara teriakan April segera beranjak dan keluar kamar. Kak Rian, teriak April. Dan tanpa sadar, bruk, dia menubruk Rian hingga tubuhnya hampir kehilangan keseimbangan. Rian langsung menangkap tubuh April dan menenangkannya. Tenang April, ada aku, ujar Rian seraya memegangi bahu perempuan itu. April terisak. Ada hantu di dapur, Kak. Hantu? Rian mengulangi kalimat itu. Merasa ada yang aneh, Rian langsung berjalan ke arah dapur. Dan terdengar di luar dapur itu ada suara semak-semak yang diterabas oleh sesuatu. Rian langsung membuka pintu dapur dan terlihatlah di kegelapan seseorang berlari dengan senter di kepalanya menjauhi rumah Rian. Kurang ajar, umpat Rian seraya melompat turun ke tanah dan berlari mengejar orang itu. Bagai dikejar anjing gila, Rian berlari begitu cepat dan setelah cukup dekat, dia langsung menendang orang itu dari belakang. Bah! Setelah orang itu terjatuh, Rian lantas mendekatinya. Dasar bajingan, berani-beraninya kau mengincar orang di rumahku, ujar Rian seraya memukul wajah orang itu dengan keras. Ampun Rian, ampun. Aku pikir kau tidak ada di rumah, rintih orang itu kesakitan. Lalu, kenapa? Kalau aku tidak ada di rumah, apa kau kira bisa dengan bebas melakukan kejahatan di rumahku meskipun aku tidak ada? Bentak Rian. Ampun Rian, aku janji, aku sumpah, aku tidak akan lagi mengganggu orang-orang di rumahmu, kata orang itu. Dasar sialan kau, apa niatmu mengintip orang di rumahku? Perbuatanmu ini harus aku laporkan ke ketua adat, ujar Rian. Aku suka April, aku suka dia, tapi dia menolakku, Yan. Aku hanya mau melihat dia. Tolong kasih inilah aku sekali ini saja, Rian. Lagi pula kau juga kan sudah memukulku. Kalau kau kulaporkan balik, aku dan kau sama-sama kena denda kita. Mendengar itu, Rian langsung menampar wajah orang tersebut lagi sebanyak 3 kali. Setelahnya barulah Rian melepaskannya. Awas, kalau kau berani mengganggu orang-orang di rumahku lagi, ancam Rian sambil melihat orang itu yang berlari terbirit-birit menjauhinya. Rian menghela nafas panjang, lalu kemudian ia kembali berjalan pulang ke rumah
Sesekali terdengar Rian meringis karena di telapak kakinya terdapat luka bekas menginjak pecahan beling saat ia berlari tadi. "Rian," panggil Inai Suri ketika melihat Rian baru saja masuk. Wanita parubaya itu sudah berdiri di ruangan dapur tersebut seolah memang menunggu anaknya kembali. "Inai," wajah keriput sang ibu langsung tersenyum haru saat melihat Rian. Tanpa aba-aba, ibunya lantas memeluk Rian dengan erat. Rian membalas pelukan sang ibu yang tubuhnya kini terasa lebih kecil. "Inai, kenapa Inai makin kurus seperti ini?" tanya Rian dengan mata yang tampak berkaca-kaca. "Inai, Inai sering bermimpi amaimu, amai bujangmu, istrimu dan anakmu, Rian. Mereka tersenyum bahagia. Inai iri dengan kebersamaan mereka, Rian. Sampai-sampai Inai berpikir ingin ikut bersama mereka saja." Isak Inai Suri, Rian langsung memeluk tubuh ibunya lebih erat. Tangannya yang kasar karena selalu bekerja berat itu bergetar, sementara dadanya terasa sesak menahan perasaan yang campur aduk di hatinya. "Inai, jangan bilang begitu lagi ya Inai," suara Rian serak. "Rian masih sangat membutuhkan Inai. Jangan pernah berpikir untuk meninggalkan Rian ya Nai." Inai Suri terisak pelan di dada anaknya. Tangannya yang kurus menepuk punggung Rian dengan lembut. "Inai sudah tua, Rian. Kalau memang waktunya tiba, Inai hanya ingin kau ikhlas melepaskan Inai dan jalani hidupmu dengan bahagia," ucapnya lirih. Rian menggeleng kuat. Air mata yang sejak tadi ia tahan akhirnya jatuh juga. "Tidak, tidak. Inai harus kuat. Rian pulang justru karena ingin menjaga Inai. Rian janji Inai, mulai sekarang Rian tidak akan pergi lama-lama lagi meninggalkan Inai," katanya sambil mengusap punggung ibunya perlahan. Inai Suri tersenyum tipis sambil mengangguk pelan. Sementara itu, tidak jauh dari mereka, April berdiri terdiam. Matanya juga tampak berkaca-kaca. Melihat pemandangan itu, ia tidak berani untuk mendekat karena takut hanya akan mengganggu keduanya. Rian kemudian mengantar sang ibu untuk kembali masuk ke dalam kamarnya, diikuti oleh April dari belakang. April menatap haru keduanya, apalagi saat Rian memeluk sang ibu untuk kembali menidurkannya. "Tidur ya, Nay. Rian ada di sini," ucapnya pelan. Tak lama, nafas Inai Suri kembali teratur dan matanya juga sudah terpejam. Setelah dirasa ibunya sudah benar-benar terlelap, Rian pun beranjak dari sisi ibunya untuk keluar dari kamar. "Rian," panggil April pelan. Rian menoleh. "Ya, April. Soal tadi, aku minta maaf ya, Kak. Aku tidak bermaksud berteriak. Hanya saja aku benar-benar takut," ucap April dengan kepala menunduk. "Kau tidak salah. Justru aku yang minta maaf ya, karena tidak bisa menjaga rumah ini dengan baik saat aku pergi," ucap Rian. April menggeleng cepat. "Rian, jangan bilang begitu." Rian terdiam. Dia menatap ke depan, lalu menghela nafas panjang. "April, mulai besok aku tidak akan kemana-mana dulu. Aku ingin fokus merawat inaiku," ucap Rian. April mengangguk pelan. "Kalau ada yang bisa aku bantu, bilang saja ya, Kak," kata April. Rian menoleh, menatap April dengan wajah lelahnya. "Terima kasih, April," ucap Rian lembut. Setelah itu, Rian menemani April untuk memasak di dapur. Dan begitu masakan April selesai, Rian pun makan dengan lahap. Selesai. Wow, luar biasa kisah Rian. Waduh, ini kalau kita ingat Inai Suri ya, dulu di awal kisah Rian itu kisah Roni dan Bujang. Di sini kan Inai Suri ini dituliskannya cantik ya kan, dia seperti gadis-gadis Kalimantan Tengah pada umumnya putih. Nah, di sini sekarang Inai Suri udah tua teman-teman, dan Amai Bujang pun sudah meninggal dunia. Waduh, jadi sedih ya. Dan ini berarti memang sudah berjalan cukup lama. Dan sekali lagi di sini
bahwa Rian ini adalah saudara dari Om Ras, kalau nggak salah sepupu ya teman-teman. Jadi ini based on true story dan memang seperti itulah kehidupan di tambang emas liar yang ada di Kalimantan Tengah. Lebih tepatnya di daerah Masupa ya teman-teman ya. Mungkin buat teman-teman Kalimantan Tengah tahu nih. Dan di sini bagaimana Rian ketika tadi berkelahi di awal kisah, jelas dia kena tuh bahunya. Tapi cuma kaosnya doang robek karena Rian memiliki ilmu kebal. Dan ketika musuhnya mendapati itu, bukannya takut, parangnya itu malah digesrekin ke tanah tuh teman-teman. Karena konon katanya orang yang kebal ketika senjata tajam sudah dimasukkan ke tanah, nah di situ biasanya jebol tuh. Tapi alhamdulillah di sini Rian diplomasinya juga bagus ya. Jadi bukan hanya bela diri dan ilmu kebalnya, diplomasinya juga bagus dan bijaksana lah ya. Keren banget di sini. Tapi sayangnya Henry pulang karena nggak kuat menghadapi tekanan di tambang emas itu. Luar biasa kisahnya. Dan terima kasih sekali lagi kepada Om Ras atas kisahnya yang luar biasa. Ditunggu lagi Om Ras untuk kisah Rian selanjutnya. Semoga kisah barusan bisa menghibur teman-teman semua ya. Para pecinta penikmat horor misteri. Lebih khususnya lagi kepada para subscriber dari channel Ilo Bercerita. Buat yang suka dengan videonya, bisa diklik tombol like atau tombol jempol, boleh juga dibantu di-share ya link videonya ini ke teman-teman yang lain, agar juga ikut merasa terhibur. Buat teman-teman yang mungkin punya komentar lain, mungkin punya pendapat lain tentang kisah barusan, juga bisa menuliskannya di dalam kolom komentar, ataupun hanya sekedar saling menyapa, insya Allah kami akan menjawabnya satu persatu. Di akhir kata, saya Ilo mengucapkan permohonan maaf apabila mungkin dalam pembawaan kisahnya barusan ada kata-kata saya yang salah ataupun ada kata-kata saya mungkin yang kurang berkenan. Saya mohon dibukakan pintu maaf yang seluas-luasnya. Sampai berjumpa lagi di konten-konten kami selanjutnya yang pasti tidak kalah serunya, pasti tidak kalah horornya. Masih bersama saya Ilo di channel Ilo Bercerita. Salam sehat sukses selalu untuk kita semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.